lagi dengan Bu Zahra, atau nama panjangnya saya tuh Zahratul Wahdati. Salam kenal ya. Kita sudah kenalan 1 minggu di WA. Kalian sudah sedikit mengetahui tentang saya, dan ini adalah saya. Jadi saya punya wajah seperti ini gitu. Oke, saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 10, IPS 3 dan 4 saja, terus kelas 12 dan kelas 11 bahasa sastra. Terus untuk teman-teman kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4, mari kita bersama-sama belajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu penting banget. Kalau kalian gak punya bahasa Indonesia, kalian pasti tidak bisa berbahasa, iya kan? Dan sejarah bahasa Indonesia itu wow banget. Bagaimana sebuah bahasa Indonesia itu bisa kita gunakan, itu ya Allah, sedih banget. Prosesnya itu panjang banget dan sedih. Jadi bagaimana sebuah bahasa Indonesia bisa menyatukan kita, dan kita juga harus bangga bahwa kita punya bahasa, dan kita harus belajar tentang bahasa Indonesia agar kita tahu bahasa kita. Nah, untuk bab pertama, kita ada 4 bab di semester ini, 5 bab di semester ini. Untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang teks laporan observasi. Sudah punya LKS? Kalau sudah, silahkan dibuka. Kalau sudah punya buku paket juga boleh dibuka. Nah, kita mulai dulu. Semangat ya, jangan kendor semangatnya. Kalian punya cita-cita, kalian harus semangat untuk menggapainya. Oke, apa sih pentingnya laporan observasi? Belajar laporan observasi itu sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya nih, kamu ketemu sama sebuah berita, jangan sampai menelan mentah-mentah berita itu. Misalnya kemarin tuh ada berita tentang susu beruang. Susu beruang, gambarnya beruang, tapi iklannya naga, tapi isinya susu sapi. Nah, itu adalah sebuah susu yang membingungkan, dan ternyata juga membingungkan kemarin. Ada yang mengatakan bahwa susu itu bisa menyembuhkan COVID atau menghalang COVID. Nah, itu langsung tuh diburu, susu itu langsung habis, langsung seperti kayak berburu apa sih ya, bisa kayak gitu bang, sampai kalian tahu kan beritanya tuh, sampai pada lari-lari, sampai rasanya tuh kamu itu semoga kalian tidak termasuk dengan orang-orang itu gitu. Orang-orang itu tidak melakukan observasi terlebih dahulu dengan berita yang datang. Kalau misalnya mereka melakukan observasi, pasti mereka akan tahu bahwa ya susu beruang itu bukan untuk menyembuhkan COVID gitu. Nah, observasi ini penting jika kamu misalnya melakukan observasi tentang, oh bener nggak sih susu beruang ini menyembuhkan COVID? Kamu pasti melakukan observasi dengan cara mencari informasi terlebih dahulu. Bisa informasi itu dari kandungan yang terkandung dari susu beruang itu, lalu pendapat para ahli, dan juga bisa dengan cara membandingkan nih kandungan antara susu beruang dengan susu yang lain, apakah sama atau tidak. Terus gitu, atau wawancara atau tanya dengan ahlinya. Nah, setelah kamu mendapatkan informasi dari observasi itu, kamu tahu bahwa oh ternyata tuh susu beruang bukan untuk menyembuhkan COVID. Nah, dan akhirnya kamu tidak termakan hoak. Nah, itu pentingnya kalian melakukan observasi terhadap sebuah masalah. Itu sederhananya. Banyak sekali masalah-masalah lain yang harus kamu observasi terlebih dahulu sebelum kamu melakukan sesuatu. Jadi, pencarian informasi tentang susu beruang itu disebut observasi. Lalu, setiap observasi tentu saja ada objeknya. Objeknya itu adalah susu beruang, kalau tadi Ki contohkan. Nah, bagaimana mencari atau mengobservasi? Ya itu tadi, mencari pendapat ahli, terus kandungannya, dan fakta-fakta yang lain gitu. Nah, ketika sudah melakukan observasi lalu ditulis, itu yang disebut teks laporan hasil observasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut lagi.
Oke, itu adalah masalah sederhananya. Observasi ini benar-benar penting banget buat dipelajari. Kenapa? Salah satunya ketika kalian masuk ke dunia kerja. Misalnya kamu jadi dokter, kamu jadi detektif, kamu mau jadi guru seperti saya, terus atau mau jadi ahli, atau mau jadi wartawan, atau mau jadi polisi, atau mau jadi apa lagi ya, reporter dan sebagainya, itu pasti akan melakukan observasi terlebih dahulu. Ketika bahkan sepak bola pun, ketika kamu mau jadi sepak bola atau mau jadi pembasket gitu kan, terus atau pencak silat atau sebagainya, kalian pasti bakal melakukan observasi. Contoh sederhananya, kalau misalnya kamu adalah pengen jadi pemain sepak bola, kamu bakal observasi nih tentang, oh ini pemain sepak bola yang hebat itu kenapa ya bisa hebat. Itu observasi, mencari tahu gitu. Observasi yang dicari tahu apa ya yang membuat dia hebat, latihannya tuh berapa kali sehari. Terus nah itu kan fakta-fakta gitu, fakta-fakta. Gak mungkin tiba-tiba kamu bilang, oh itu pakai jimat jadi dia tuh gol terus. Itu enggak fakta, itu enggak logis. Jadi itu bukan observasi namanya. Harus mencari informasi yang fakta. Jadi mengamati sesuatu yang fakta, dapat datanya tuh fakta-fakta gitu kan. Terus nah, ibu contohkan lagi, misalnya nih ada sebuah kasus yang ibu cari, ibu dapatkan, ibu karang sih sebenarnya. Misalnya kamu adalah detektif, ada kasus pembunuhan, kamu kan pasti harus melakukan observasi kejadian atau yang dikenal dengan olah TKP nih. Nah, ketika kamu datang di TKP, kamu bakal melihat korbannya terlebih dahulu. Didelang korbannya, terus ketika korbannya tuh ada di sebelah sana nih. Nah, kamu lihat posisinya kamu tulis nih posisinya seperti apa. Terus kamu juga lihat, oh dia meninggal karena apa, misalnya kena peluru ya. Berarti ada lubang peluru tuh, ada bekas peluru. Nah, darahnya keluar, oh dia meninggal karena kehabisan darah. Nah, itu kan hasil dari observasi, hasil yang dilihat dari pembunuhan itu gitu. Setelah itu kamu juga bisa melihat fakta yang lain, misalnya jejak kaki. Oh, jejak kakinya tuh ada 4 nih, dengan posisi misalnya kakinya tuh ada yang gede, ada yang kecil gitu, ada yang mungkin jari apa namanya, jari jempolnya itu lebih gede gitu kan. Nah, itu kan setiap kaki tuh beda-beda. Nah, berarti bisa dilihat dari pengamatan tentang jejak kaki, ada 2 orang nih pelakunya. Nah, itu fakta. Nah, selanjutnya misalnya lagi, karena fakta itu baru pengamatannya kamu perlu fakta yang lain, misalnya dari wawancara tetangganya diwawancara, Bapak Ibu melihat ada yang aneh dengan rumah ini gitu. Nah, terus dijawab nih, tadi malam jam 1 malam ada suara tembakan dari dalam rumah itu 5 kali gitu. Dan benar, dari peluru-peluru itu tuh ternyata ada 5 kali tembakan gitu. Nah, berarti ini beneran dibunuh dengan cara ditembak gitu. Nah, itu adalah fakta, data yang dia amati dari kejadian tersebut. Nah, fakta-fakta itu dia tulis nih menjadi sebuah laporan teks observasi. Nah, setelah itu dia berikan ke bosnya bangga. Tapi misalnya nih, kalau detektif itu nulis aneh-aneh, misalnya dari fakta tersebut dia nyimpulin bahwa korban itu meninggal karena dibunuh oleh kalong wewe misalnya. Wow. Jadi itu langsung dibuang itu laporannya sama si bosnya, dibilang agak-agak si detektif itu, karena apa? Karena tidak logis. Benar kan? Nah, berarti itu harus, jadi dalam teks laporan observasi itu harus berupa fakta. Jadi pengamatannya itu berupa fakta. Sampai sini paham?
teman-teman. Jadi tes laporan observasi itu adalah kamu melakukan observasi, lalu observasi itu tentu berisi data-data yang fakta yang ditulis dalam bentuk tes laporannya. Nanti ada strukturnya tes laporannya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itu salah satu contoh ya di dunia nyata tes laporan observasi yang ibu contohkan tadi di detektif ya. Terus untuk apa sih si detektif itu nulis laporan itu? Kira-kira laporan observasi itu ditulis oleh detektif untuk apa? Yang pertama adalah dia memberitahu informasi kan, yang berupa fakta kepada bosnya, kepada orang lain gitu, dan semuanya bisa dimasukin ke berita dan sebagainya. Itu fakta. Kalau misalnya dia tidak memberikan fakta, pasti akan jadi aneh gitu. Nanti misalnya reporter, oh ini nggak fakta dan sebagainya, jadi nggak bakalan valid datanya itu. Jadi harus fakta, ingat, harus fakta. Terus selain untuk memberikan informasi yang berupa fakta, juga itu kan juga sebagai dokumen nih, dokumen bahwa ada pembunuhan di komplek A misalnya. Nah itu ada dokumen itu untuk apa? Misalnya ada untuk bahan studi. Jadi bahan studi, misalnya ada mahasiswa yang pengen studi tentang kasus-kasus pembunuhan, tentang tembakan. Nah itu bisa dia ambil data-data tersebut gitu untuk penelitiannya. Kenapa sih banyak saya pistol kan bisa bahas tentang pistol juga nih. Kenapa bisa orang banyak punya pistol gitu? Apakah nggak cuma aparat doang yang punya pistol? Nah terus kan itu juga membandingkan misalnya ini kasus ini hampir sama dengan kasus yang kemarin gitu, pelakunya 2, terus ditembak 5 kali misalnya. Wah ini psikopat nih gitu. Wow, jadi itu bisa dibandingkan gitu. Jadi laporan observasi itu bisa digunakan untuk yang pertama memberikan informasi yang berupa fakta, terus yang kedua adalah menjadikan dokumen, yang ketiga adalah bisa untuk membandingkan ya informasi ini dengan informasi yang lain. Terus yang keempat untuk bahan studi. Ada 5, satu lagi untuk mempertanggungjawabkan. Jadi itu kan dia melakukan pekerjaan ya, si detektif itu melakukan pekerjaan, jadi harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, dengan laporan itu dia mempertanggungjawabkannya. Sampai sini memahami nggak sih tentang laporan observasi? Kalau nggak paham bisa tanyakan ya, nggak usah sungkan-sungkan. Namanya juga proses belajar, jadi harus ada timbal balik antara kamu dan aku di sini gitu. Nah, itu baru kasus di laporan maksudnya di detektif ya, contoh kasus di detektif dan sumber uang. Masih banyak sekali kegunaan dari tes laporan observasi. Semua bidang pekerjaan itu menggunakan tes laporan observasi. Contohnya Bu Zara deh. Bu Zara itu kalau kalian nggak sadar atau nggak sadar, ibu itu bertanya tentang kalian, tentang data kalian. Misalnya ibu tanya biodata bla 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 bla, kalian sukanya apa, suka kucing apa enggak, gini. Itu ibu melakukan observasi pada kalian. Untuk apa? Biar ibu mengenal kalian. Setelah mengenal kalian, ibu bisa tahu bagaimana caranya biar deketin kalian. Deketin kalian, dan ibu tahu apa sih yang bisa ibu berikan untuk kalian, apa sih cara ibu untuk ngajarin kalian tuh gimana. Nah itu adalah salah satu di bidang guru ya. Guru itu diam-diam itu mengamati kalian gitu. Jadi salah satunya ya ibu akhirnya membocorkan bagaimana sih seorang guru menilai siswa. Yang pertama adalah keaktifan. Jadi kalau kalian aktif di pembelajaran, oh berarti dia tuh nulis, guru itu nulis, oh siapa namanya, oh aktif di pelajaran ini, oh gini gitu. Atau yang misalnya sederhananya tuh nama akun WA itu dengan namanya kalian saja
nama dan nomor absen. Itu berarti kalau sudah mengikuti apa yang ibu katakan, oh berarti ini orang mematuhi perintah dari Bu Zahra gitu. Jadi Bu Zahra tahu, oh ini namanya ini, nomor absennya ini, gampang dicatat di absensi. Kalau misalnya oh aktif di kelas plus kayak gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi guru juga melakukan observasi untuk pembelajaran yang menyenangkan agar kalian bisa kayak gitu. Kalian juga bakal melakukan observasi kepada guru kan, biasanya kalian ngomongin di belakang, sama sih guru juga ngomongin di belakang. Nah, jadi siswa juga ngomongin guru di belakang, berarti itu juga melakukan observasi. Oh guru ini tuh kayak gini sifatnya, guru ini kayak gini sifatnya. Nah itu observasi. Tapi jangan sampai observasi itu tidak logis atau tidak fakta, jadi nanti malah jadi suuzon, hibah dan sebagainya. Jadi inilah pentingnya belajar kalau kamu sadar bahwa laporan observasi itu penting. Nah, oke, segitu aja ngocehnya Bu Zahra. Ini yang kamu paham bahwa tes laporan observasi itu dilakukan dengan cara mengobservasi, melakukan pengamatan yang akan menghasilkan data-data fakta, lalu digunakan untuk apa saja? Oke, digunakan untuk memberikan informasi, terus membandingkan data, terus dokumen, terus mempertanggungjawabkan, dan apalagi tadi bahan studi, jadi bahan studi gitu ya. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini, jika kalian tidak paham, kalian boleh tanyakan saja di kolom komentar. Nah, tapi sebelum itu, ibu minta untuk klik langganan di YouTube Bu Zahra. Kenapa? Karena Bu Zahra akan melakukan ya kayak sering kuis gitu. Jadi klik langganan, terus klik lonceng ya, ting gitu. Kan gratis kan. Terus biar ibu nanti ada kuis mendadak, nanti ibu akan kasih hadiah gitu. Bukunya Bu Zahra banyak gitu. Punya Bu Zahra banyak, jadi bisa dibagikan, atau ibu juga bisa membagikan nilai tambahan buat kalian. Nilai tambahan ibu tuh ingat ya, bahasa Indonesia itu kalau di nilai rapot itu digunakan untuk ketika kalian mau masuk kuliah nih, ibu beberkan. Ketika kalian mau masuk kuliah, ada salah satu cara sederhana untuk masuk kuliah yang adalah menggunakan nilai rapot. Nah, menggunakan nilai rapot, salah satunya adalah nilai yang digunakan adalah nilai bahasa Indonesia. Jadi pastikan nilai bahasa Indonesia kalian itu gede gitu, besar. Bu Zahra bukan orang yang pelit untuk ngasih nilai, tapi ada syaratnya untuk ngasih nilai gitu. Jadi salah satunya aktif di kelas, ngikutin apa yang ibu perintahkan dan sebagainya. Nah, sekarang tuh ibu kasih tugas sih, tantangan buat kalian, yaitu ibu kasih tantangan buat kalian. Kamu harus bisa menyebutkan contoh lain selain contoh tadi detektif atau guru yang ibu contohkan, bagaimana seorang dalam pekerjaan itu melakukan observasi, lalu bagaimana dia menulis teks laporan observasinya. Ini bagaimana sih? Tadi kan ibu udah contohin ya tentang detektif dan sebuah kasus. Nah, misalnya dokter apa sih yang dia lakukan dalam pekerjaannya, bagaimana dia observasi gitu. Terus misalnya wartawan dan sebagainya. Jadi silakan tulis di kolom komentar bagaimana sih salah satu pekerjaan itu, salah satu bidang itu melakukan observasi. Gak boleh sama temen ya, misalnya dia dokter tapi observasinya, contoh observasinya boleh sama, boleh beda, nggak boleh sama, maksudnya harus beda walaupun satu profesi. Nah itu, jadi tolong untuk ditulis di kolom komentar semua yang kalian tahu tentang observasi dalam bidang tersebut. Jadi contohnya tadi detektif, oke? Silakan ditulis di kolom komentar, terus tulis absensi, nama dan kelas, absennya berapa di kolom komentar ya. Ibu tunggu sampai pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Udah gitu aja, sampai jumpa.
tetap semangat buat belajar, tetap prokes dan semangat